Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan, saya Ayu Dewi Priwahyuni, mahasiswa KKN kelompok 37 Desa Cikakak dari Universitas Nusa Tenggara. Dan saya, Diana Nurapalina, juga mahasiswa KKN kelompok 37 Desa Cikakak dari Universitas Nusa Tenggara. Hari ini kami akan membawakan berita, yaitu mengenai bencana pergeseran tanah yang terjadi di Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Benar sekali Diana, pergeseran tanah ini telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat, mulai dari kerusakan rumah warga hingga terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari. Untuk mengetahui informasi terkini serta kondisi di lapangan, kita sudah terhubung dengan salah satu rekan kami yang saat ini berada langsung di lokasi kejadian. Ya, kita langsung saja menuju ke Tazkia Fathia Rizal yang sudah berada di lapangan. Silahkan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dede Mulyadi selaku Kepala Desa Cikakak. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Pertama-tama di sini saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana kronologi terjadinya pergeseran tanah di daerah Cikakak ini? Baik, terima kasih adik-adik semua ya. Dan kita juga menjabat kepala desa ini dari tahun 2019-2025. Dan kebetulan sekarang panjang 2 tahun jadi 2027 karena memang sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang 6 tahun yang lalu dan sekarang berubah di Undang-Undang 3 tahun 2002. Empat kemarin ya, yang kepala desa menjabat tadi 8 tahun. Dan saya sendiri dulu jadi kepala desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Apa yang tadi saya sampaikan ya, terjadi pergerakan tanah yang ada di desa Cikakak ya sebenarnya memang udah terjadinya bukan hal yang baru untuk di desa Cikakak ini. Terjadinya pergerakan tanah itu sudah mungkin yang setahu saya ini yang ketiga kalinya untuk desa Cikakak ya. Cikakak itu yang pertama dulu di Kampung Pasir Jurung, dan yang kedua juga terjadi di Kampung Sukawena, dan terakhir kemarin itu di Kampung Cipete. Itu mungkin kita juga memang sudah terbentuk kampung siaga bencana. Kita juga mengantisipasi bagaimana supaya kita melihat atau mitigasi dengan bencananya itu seperti musim pengering begini, dan ketika musim hujan langsung turun itu disitulah kita sudah bisa memperlihatkan mengantisipasi supaya jangan sampai terjadinya bencana pergerakan tanah. Karena memang yang terjadi hari ini di desa Cikakak itu semuanya pergerakan tanah, termasuk yang hari ini tahun kemarin 2024 itu yang di Kampung Cipete juga. Ya. Oke Pak. Kalau untuk korban bencana nih Pak, dan perkiraan ada berapa rumah atau infrastruktur yang hancur nih Pak yang di desa Cikakak ini akibat bencana? Untuk yang tahun 2020 itu ada sekitar 19 kakak, yang mana memang yang rusak beratnya itu waktu itu 9 rumah atau 9 kakak 2020 ya. Yang mana sampai hari ini pun yang 2 rumah itu sampai tidak diisi, sampai saat ini pun tidak bisa, itu tidak diisi kembali yang rusak beratnya itu sampai sekarang. Dan yang di tahun 2024 kemarin itu memang kebetulan agak lebih banyak, yang mana memang sangat bersih tinggi kemarin pergerakan tanahnya itu, yang mana memang sampai menghancurkan yang rusak berat rumah itu kita 9 rumah rusak berat, dan yang sedangnya juga hampir 70, yang ringan banyaknya itu yang ringan sampai retak rambut atau apa itu kan yang ringannya, tapi yang berat itu 9, yang mana sama-sama ini pun tidak bisa diisi ya. Dan memang yang tahun 2020 pun sama, sampai saat ini yang 5 rumah tidak bisa diisi kembali. Maka kita mengantisipasi itu juga kita menyampaikan yang mau bangun rumah di sana itu kita sampaikan juga, kita ingatkan bahwa tanah di sini itu ada pergerakan tanah yang memang tidak kita bisa antisipasi ya. Dan memang jalan juga kemarin infrastruktur yang kita ini juga hampir 1 kilo pergerakan tanah sana itu untuk akarnya itu, yang mana yang satu yang arah masuk ke
perusahaan air minum yang ada di sana juga tidak bisa digunakan Karena akibat apa? angkat ini karena memang dia turunnya itu sampai 1 meter. Oh, Akhirnya kita mengusahakan dengan warga untuk bisa menguruknya kembali. tapi dari kecelakaan itu ada korban jiwa atau ada yang terluka gitu Pak? Kalau untuk gangguan jiwa tidak ada ya, karena memang dia tidak sekaligus. Oh, jadi ada tanda Ada tanda-tandanya dan kita ya. menyampaikan ke warga masyarakat supaya bisa mengevakuasi langsung dengan tim Kampung Siaga Bencana itu sama Karang Taruna. Kita sudah memberitahukan sebelumnya bahwa air hujan deras, airnya tinggi, kita langsung turun ke lapangan untuk bisa menyampaikan ke warga masyarakat kalau memang ada tindakan kena secara cepat untuk bisa meninggalkan rumahnya. Yaitu tempat yang mana memang kita sediakan di sana itu kan ada SMP, yang mana lokasinya itu di SMP pada polisi. Mungkin ini yang terakhir ya Pak. Ya. Kira-kira ada pesan atau himbauan kepada masyarakat supaya lebih siaga lagi gitu dan lebih waspada kalau nanti ada bencana lagi gitu. Ya, kita sih berharap tidak ada bencana lagi yang untuk kedepannya. Itu yang saya harapkan itu yang terakhir 2024 itu ya. Tapi kita mengantisipasi dan waspada ke warga masyarakat, terutama ke Kadusan 2 itu ya. Itu kan Kadusan 2 karena memang bentangannya panjang, hampir 1 kilo lebih. Dari uratnya itu dari Kelapa 1 sampai Logokukulu itu. Karena memang posisi desa Cikakak ini kalau dibilang kayak nongkrong puya gitu. Bagian atas. Kita ini tengah-tengah nih atasnya kan. Sebelah sini diapit sungai dan sebelah barat juga sebelah timur Sungai Sukawayana, sebelah barat Sungai Cihawur. Dan di tengah-tengah kita di tengah-tengah ada irigasi yang membentang irigasi pertanian kita yang DI Cikakak ini tengah-tengah adanya. Itu yang mana membentangnya DI-nya aja dari irigasi kita itu hampir 7 kilo. Ya mungkin di situ juga kalau istilah hujan tinggi karena memang tadi apalagi sekarang macam seperti ini kita udah antisipasi sekarang kita juga nih ke Kadus, ke RT RW kita sudah menyampaikan juga ya kewaspadaan kalau memang istilah hujan tinggi gitu kan gitu. Kita harus antisipasi kita juga kena ada untuk WA RT RW ya. Pak Kadus juga mengantisipasi kita menyampaikan biasanya kita juga ke RT RW atau kita waktu itu langsung kita turun dengan menggunakan ambulan menyampaikan kesan dengan menggunakan pengarah suara dari ambulan itu sendiri. Iya, itu yang kita itu. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama Ade ya. Dan ya tidak bisa itu semoga apa yang terjadi di desa Cikakak menjadi bahan bukan renungannya tapi bahan efek edukasi kita ya juga warga kami juga dan juga warga kami yang di sana juga selalu waspada apa yang terjadi bencana ini bukan bilang hanya musibah ya tapi ini sebagai peringatan dari Allah SWT untuk bisa mengantisipasi ke depan yang lebih baik lagi itu. Terima kasih banyak sama-sama ya. Terima kasih kepada rekan kami yang telah melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Desa. Dari penjelasan beliau, kita bisa melihat gambaran besar tentang cara penanganan bencana pergeseran tanah ini. Betul sekali Ayu, namun saya Bapak Kepala Desa, tentu saja kita perlu mendengar langsung bagaimana kondisi masyarakat dari lingkup yang lebih kecil. Kali ini kita akan mendengar keterangan dari Ketua RT setempat yang juga menjadi salah satu korban dari bencana pergeseran tanah ini. Untuk itu, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami yang lain, yaitu Erian Hadi, yang saat ini berada bersama Pak RT di lokasi bencana. Silahkan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT setempat, yaitu Bapak Budi. Terima kasih banyak Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Mungkin pertama-tama ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Bapak pertama kali mengetahui adanya pergeseran tanah di wilayah RT ini? Waktu pertama saya mengetahui waktu itu saya posisi sedang kerja, cuman di telepon sama warga bahwa rumah Pak Mustari waktu itu waktu kejadian yang pertama agak jebol ke bawah, makanya saya ke sana. Kebetulan waktu itu belum tahu itu ada pergeseran. Cuman dilihat dari kendala itu kenapa itu bisa terjadi,
ternyata ada air pas karena musim hujan terus menerus, maka terjadi seperti itu. Ada air yang masuk di dalam ke bawah rumahnya Pak Mustari. Akhirnya rumah Pak Mustari roboh bergeser, dapurnya tumbang. Itu ya yang tahun lalu. Kalau yang tahun kemarin pergeseran ini pertama-tama emang curah hujan juga yang terus menerus sampai 3-4 hari. Yang awal terjadi ini saya mengetahui pergeseran pas bangun pagi, saya ditelepon sama warga saya minta tolong bahwa rumahnya ambruk. Nah, dari situ saya langsung lari ke sana ngejar. Waktu itu hanya baru berapa rumah, 1, 2, 3 rumah, belum ke rumah-rumah yang lainnya. Tapi makanya waktu itu terus kami langsung laporan ke pihak aparat desa, warga semua saling mau membahu, bekerja sama, ngalirin air dan alhamdulillah pergeseran agak bisa diingat. Baik, Pak. Nah, saat kejadian terjadi, bagaimana sih Pak kondisi warganya mengenai bencana tersebut? Apakah sudah terlatih atau bagaimana saat menanggapi bencana tersebut? Kalau masalah terlatih sih enggak, cuman bencana ini kan bukan baru 1 atau 2 Iya. kali. Kalau panik ya, cuman tidak terlalu. Cuman tetap kita mau gimana lagi menerima apanya, cuman kita lebih berhati-hati aja. Baik Bapak. Selanjutnya, bagaimana sih Pak komunikasi antara RT dengan aparat desa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gercep lah. Gercep Begitu kita pihak KRT-an laporan ke aparat desa waktu itu juga langsung turun ke lapangan dan alhamdulillah bantuan dari berbagai macam pihak ada. Alhamdulillah Pak. ada. Nah, bagaimana sih Pak kendala paling berat bagi warga atau Bapak yang Bapak hadapi dalam menjaga keamanan dan kebutuhan warga pasca bencana? Sebetulnya kalau masalah yang paling berat itu ketika datang bantuan yang berupa sembako, tapi kurang. Oh, Dari ini makanya kadang-kadang bingung pembagiannya. Mau kesini gimana, kesana gimana. Terus ada satu lagi terus bantuan masalah dari pemerintah untuk renovasi rumah ini sampai sekarang itu yang jadi kadang-kadang KRT juga kan ini. Pak. Oke, selanjutnya mungkin bagaimana sih Pak peran gotong royong warga dalam membantu korban yang rumahnya terdampak langsung oleh bencana ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. walaupun tidak semua bergotong royong. Alhamdulillah baik. masih bisa kompak. Bisa. Nah, Pak, apakah ada program khusus dari RT untuk pemulihan mental dan semangat warga setelah kejadian ini, Pak? Nggak ada sih kalau program khusus nggak ada, cuman kita hanya bisa mengingatkan bahwa kejadian ini bukan pertama kali, makanya kita harus selalu berhati-hati dan semangat terus. Itu saja, Pak. Menurut Bapak, apa sih kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat setelah kejadian bencana ini terjadi, Pak? Kebutuhan yang mendesak, pengennya renovasi. Renovasi. Masa sampai sekarang kan belum bantuan dari pemerintah, belum turun juga. Kalau masa bantuannya dari mana aja sih? Yang jelas yang sangat mendesak, yang belum seperti rumah ini kan, rumah warga saya juga, rumah saya dan yang lainnya yang belum yang bisa segera diperbaiki, pengen kumpul kembali sama keluarga gitu sih. Mungkin yang terakhir ya Pak, pesan atau harapan Bapak yang ingin Bapak sampaikan gitu Pak. Harapan saya untuk menanggulangi bencana ini biar Kampung Ciputu Sukawean aman, minta saluran di belakang rumah warga yang sebelah atas, minta ada saluran air yang bisa nembus ke Sungai Sukawayana, biar ketika hujan berturut-turut nggak ada lagi air yang menggenang, airnya lancar. Mungkin insya Allah kalau itu airnya lancar, insya Allah mungkin masalah pergeseran tanah masih bisa berkurang. Mungkin segitu saja ya Pak. Terima kasih Bapak atas penjelasan dan pembahasannya. Semoga koordinasi yang sudah dilakukan dapat terus berjalan lancar demi keamanan warga Pak. Baik pemirsa, itu tadi keterangan dari Ketua RT setempat mengenai situasi dan penanganan bencana pergeseran tanah di wilayah Pelabuhan. Dari lokasi kejadian, saya Erian Hadi melaporkan kembali ke studio. Terima kasih banyak kepada rekan kami yang telah melaporkan langsung dari lapangan.
Dari hasil wawancara bersama Pak RT sekaligus korban bencana, dapat kita simpulkan bahwa pergeseran tanah ini benar-benar memberikan dampak yang cukup berat bagi masyarakat, baik dari segi tempat tinggal maupun kondisi psikologis. Namun demikian, kita juga melihat adanya semangat gotong royong dan kepedulian antar warga dalam menghadapi situasi sulit ini. Pemerintah setempat bersama masyarakat terus berusaha mencari solusi yang terbaik agar para korban bisa segera bangkit dan kehidupan bisa kembali seperti semula. Semoga musibah ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua agar lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih siap siaga terhadap bencana. Demikian rangkaian berita mengenai bencana pergeseran tanah di wilayah Desa Cikakak. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Diana Nuramalina dan saya Ayu Dewi Julahini. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.